untuk nafas kehidupan, tubuh yang sehat, untuk matahari yang boleh bersinar, untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, masih banyak lagi. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pagi ini, dan mengucap syukur juga kita boleh bertemu kembali hari ini, hari Jumat. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini sebentar lagi. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa, dahsyat. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali bertemu Tuhan Yesus lewat Zoom. Kami percaya kehadiran-Mu selalu nyata di tengah ibadah kami lewat Zoom Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap firman yang kami boleh terima. Terima kasih untuk setiap pengajaran-pengajaran pembentukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena tuntunan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak Tuhan Yesus alasan untuk kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami kembali menaikkan ucapan syukur dari hati kami Tuhan Yesus yang tulus atas semua yang Engkau Tuhan Yesus berikan, semua yang Engkau percayakan, atas semua yang Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan Yesus. Dan kami percaya pagi ini Engkau akan memberikan sesuatu lagi yang baru buat kami Tuhan. Untuk kami terima lewat firman-Mu. Dan kami semua Tuhan Yesus siap untuk memuji memuliakan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Sekali lagi, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Oh, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu,
Yesus, oh tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Sekali lagi, tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Pujian dan syukur bagi Tuhan, sebab Dia yang selalu memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Tidak pernah satupun di antara kita ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian dan syukur dari hati kami Tuhan. Sebab kebaikan-Mu benar-benar kami rasakan hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami semua tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Engkau membentuk kami Tuhan, menjagai kami Tuhan seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau terima pujian dan sembah kami pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau teramat baik bagi kami.
Sungguh kasih-Mu dalamnya tak terukur. Kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk memuliakan-Mu. Hanya Engkau yang layak ya Yesus. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia, ini keyakinan kami Tuhan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Besar anugerahmu melimpah, kasihmu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Puji Tuhan, boleh saya minta Bapak Michael Toar, boleh bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang kami tahu Bapa, Engkau sungguh baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang baik Amin. Tuhan. Pagi ini kami memuji-Mu kan Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Fresh Life. Tes. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Happy Friday. Saya lihat nama-nama yang sangat diberkati hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Brolin, Ibu Fana sudah menuntun kita, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Michael, terima kasih untuk doanya. Sudah sejauh mana saudara bersyukur kepada Tuhan? Latihannya masih jalan terus. Habit dibangun setiap hari. Dicatat ya. Dicatat dari tanggal 5 kemarin. 5 sudah hampir 10 hari. 11 hari. 9. Ya, 9 hari. Kita catat bersyukur. Bersyukur ini suatu kebiasaan, habit yang baik yang kita bangun, stacking. Dia akan menumpuk lama-lama tanpa kita sadar. Dia menjadi compound, menumpuk saudara dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Makanya Paulus sering berkata hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dibangun dari awal. Terima kasih untuk ketaatannya, untuk kesediaannya, melatih sesuai dengan firman Tuhan. You'll see, engkau akan lihat hasilnya begitu indah. Dan pagi hari ini kita sambut firman Tuhan, kita buka hati kita. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosia Suatan. Saya persilakan. Sudah, mantap Tante. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih bernafas. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh ada, sebagaimana saya ada, saudara juga ada di dalam ibadah Zoom pagi hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada pastor, pada gembala kita, Neta Hani bersama dengan Ibu Ellen. Puji Tuhan masih dapat mempercayakan kepada saya untuk bertugas melayani firman Tuhan. Saya bersyukur kalau gembala kita
senantiasa selalu memperhatikan kita, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gembala kita atau pastor kita dari hari ke hari, ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, Tuhan pimpin hambanya, membawakan firman Allah, memberitakan firman Allah dengan tema-tema yang diangkat dari firman Tuhan, tema-tema yang luar biasa. Saya percaya dengan tema-tema yang sudah diberikan firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi jemaat Fresh Life maupun kami sebagai hamba Tuhan. Dan biarlah firman-firman, tema-tema yang sudah diberikan, bukan kita hanya mendengar, tetapi firman Allah yang kita dengarkan, kita terima dengan pemikiran kita, lalu turun ke hati, kita minta kepada Roh Kudus untuk memeteraikan setiap firman Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Allah bukan hanya didengar atau sekedar tahu. Firman Allah itu perlu dilakukan. Percuma kalau kita hanya mendengar dan kita tidak melakukan. Jadi firman Allah bukan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kita mendengarkan firman Allah, kita simpan di dalam hati, dan bukan cuma simpan di hati, kita terapkan, kita aplikasikan, kita melakukan firman Allah, ya. Jangan sampai kita menantang, ya, melawan firman Allah. Karena kalau kita menantang, melawan firman, sama aja kita melawan Tuhan, menantang Tuhan. Jadi biarlah di dalam kehidupan kita, firman Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, kalau saya bisa mengamat-amati, mengikuti sejak saya ada di Ohio Columbus pada tahun 2021 bulan Juli saya ada di Ohio Columbus dan saya berada di dalam persekutuan atau berada di gereja GPDI Fresh Life. Dan kalau saya mengikuti dan mengamati, ya, sedangkan saya bisa mengamati apalagi Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah, saya melihat apalagi di setiap bulan ada tema-tema yang luar biasa. Walaupun saya ini sudah pernah menggembalakan domba-domba, tapi baru kali ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik. Kasih setianya selalu baru. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru. Berkatnya selalu baru. Ya. Di usia yang lanjut saya ini sudah menggenap 72 tahun. Saya bersyukur, saya beribadah, ya, di GPDI Fresh Life. Di usia yang saya lanjut ini, walaupun saya sudah pernah menjadi gembala,
tapi saya mendengar firman-firman yang luar biasa yang dapat membuat saya untuk tetap taat dan tunduk pada firman Tuhan. Ya, haleluya. Baru kali ini betul, dengan jujur saja saudara, baru kali ini tema diangkat. Saudaraku sekalian, believe and give thank you. Percaya dan bersyukur. Dan ketika gembala kita, pastor kita Hani mengangkat tema ini, yaitu mulai dari 10 orang kusta yang sembuh, tetapi yang datang bersyukur, yang menyadari, yang tahu diri, hanya satu yang datang bersyukur dan berterima kasih. Dan benar-benar dengan jujur saja, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Karena baru kali ini, baru bulan ini saudaraku sekalian, kita dipimpin oleh gembala yang masih muda. Tuhan pimpin, memberikan gembala yang mau kerja dan bekerja. Bekerja itu menurut pengamatan saya sendiri melihat bahwa baru kali ini saya mendengarkan firman Tuhan, disuruh untuk mencatat. Bersyukur itu dicatat, bersyukur sebab apa? Bersyukur sebab baik, ya baik. Bersyukur sebab pemeliharaannya selalu ada. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Bersyukur sekali-kali dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah meninggalkan. Saya bangga. Saya bilang begini, saya aja, ini jujur aja. Bukan mau memuji pastor kita, bukan. Tetapi hanya kemuliaan Tuhan yang bekerja. Ya. Baru kali ini saya mendengarkan khotbah. Suruh catat, ya, setiap hari dicatat, ya. Bangunlah habit yang luar biasa, ya. Bangun kebiasaan yang baik itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Bangun, ya. Haleluya. Jadi puji Tuhan, sudah berapa ini? Yang saya tulis ini sudah 7 item. Saya bersyukur sebab semakin hari semakin Tuhan mengubah. Firman itu mengubah. Semakin kita dilatih, semakin kita banyak mendengar, diisi dengan firman Tuhan, semakin kita berubah. Amin, saudara. Semakin kita berubah. Dan kalau kita mau meresponi setiap firman Allah dengan benar, ya, mendengar tapi belum tentu kalau meresponi dengan benar. Tapi kalau kita benar-benar mengambil keputusan, meresponi dengan benar, maka firman Allah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jadi saya mulai tulis, saya tulis sudah berapa item ini? 7 item. Saya tulis, ya, saya bersyukur sebab saya diubahkan oleh Tuhan, bukan makin hari berubah menjadi lebih jelek, lebih jahat, tapi kita menyadari kita berubah, kita diubahkan dengan firman Allah, dan kita mau memberi diri untuk dirubah oleh Tuhan. Haleluya, berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah yang selalu saya bersyukur, selalu saya mengadakan introspeksi, mengadakan koreksi di dalam kehidupan saya. Tuhan, tiap kali saya berdoa, Tuhan, kalau masih ada yang tidak baik, mungkin dalam pikiranku, mungkin hatiku, atau perkataanku, Tuhan tolong kami.
supaya aku bisa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mulut, menjaga sikap, ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur, ya. Betul-betul jujur, saya bersyukur dengan firman-firman yang begitu luar biasa, ya. Puji akan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita selalu bersyukur atas Tuhan kirim, Tuhan percayakan Gembala Pendeta Hani bersama dengan istri Ibu Ellen. Haleluya. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa kalau kita selalu saling mendoakan dan kita saling menguatkan, saling menghargai satu dengan yang lain. Kita berdoa bagi gembala kita, ya. Berdoa untuk pastor sekeluarga agar supaya Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan, membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Kita berdoa untuk gembala kita, untuk pastor kita. Saya ingat firman Allah mengenai Salomo. Raja Salomo dia tidak minta kekayaan, tapi dia hanya minta kepada Tuhan, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa untuk gembala kita, pastor kita, Tuhan memberikan hikmat, ya, menggali firman Allah, ya. Kalau seperti sumur, kalau mau digali makin ke dalam digali, ya, dengan ratusan meter. Kalau orang membuat, kalau di Manado ada membuat sumur, ya, digali, kalau baru 2 meter mungkin belum kelihatan sumber airnya. Tapi kalau sudah gali terus, nah begitulah gembala kita menurut pengamatan saya bekerja dan mau bekerja. Dan saya bisa melihat hampir tiap hari gembala kita, ibu gembala kita memperhatikan, menggembalakan domba-dombanya, berdoa dari anak mantu, cucu-cucu semuanya didoakan, dan bawa lagi kue tart. Waduh, puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Biarlah kita mau berdoa terus supaya semakin hari semakin Tuhan pakai hambanya, dan melalui pelayanan hambanya banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Jangan menantang, jangan melawan setiap firman Allah. Selagi masih firman yang kita dengar, yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, terlebih gembala kita harus tunduk. Firman Allah katakan, tunduklah pada pemimpin-pemimpinmu. Ya, pemimpin yang terutama adalah gembala kita yang besar adalah Yesus Kristus. Tapi gembala kita yang ada di dunia, yaitu pastor kita Hani yang jadi gembala. Kita tunduk pada pimpinan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, artinya bukan tunduk lalu kita sembah-sembah Pastor Hani dan Pastor Ellen, bukan. Tunduk dalam arti kata kita taat. Kita meresponi setiap kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah yang dapat mengubah kita, membawa kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Kita harus menghormati pimpinan kita, ya. Walaupun saya usia lanjut, tetapi saya harus tetap tunduk dan taat kepada gembala yang sudah dipercayakan. Walaupun masih muda, tapi Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikan. Haleluya. Kita tunduk pada pemimpin kita. Di Alkitab dikatakan, tunduklah pada pemimpinmu, karena merekalah yang memberi penyahutan kepada Tuhan. Jadi saudara ingat bahwa gembala itu tidak mudah. Ada tanggung jawab. Ya, bukan cuma senang-senang kalau sudah banyak jemaat, bukan. Lebih banyak jemaat, lebih banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hambanya
Jadi kita saling mendoakan. Ingat saudara, ketika mungkin saudara pikir, cuma lagi kok pigi-pigi begitu kok menyanyi panjang umurnya. Saudara, ketika hambanya mendoakan, itu dia memberikan penyahutan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab saudara sudah diberikan umur panjang, sudah diberkati. Oh, luar biasa. Kita melihat bahwa Tuhan itu sedang bekerja di Ohio, di gereja. Bukan memuji karena kehebatan dan kekuatan pendeta Hani, tidak. Tapi itu semuanya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika hambanya mendoakan saudara, dan saya bisa melihat bukan hanya mengamat-amati, tapi ada bukti-buktinya. Saya bersyukur Jemaat Fresh Life menjadi pelaku firman Tuhan. Saya melihat, luar biasa. Jemaat sudah berapa keluarga yang sudah beli rumah. Waduh, saya ikut bangga, saya ikut bersuka cita, saya ikut bersyukur karena apapun nasihat yang diberikan oleh hambanya tidak sia-sia, boleh menjadi kenyataan. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, sudah agak panjang saya bicara permulaannya. Kita baca dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Siapa di sini, saudaraku sekalian? Artinya Tuhan tidak memilih. Tuhan itu tidak pilih-pilih. Tuhan itu tidak pilih kasih. Ya. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik yang punya rumah, baik yang belum punya rumah, ya. Baik apalagi, baik yang berkedudukan, mempunyai pangkat kedudukan, ya, dan sebagainya. Tapi firman Allah katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Siapa? Saudaraku sekalian, berarti ada yang mau, ya, ada yang tidak mau. Tapi firman Allah katakan, siapa yang mau mempersembahkan syukur, ya, kita mempersembahkan syukur sebagai korban. Jadi ketika kita bersyukur, berarti kita sebagai korban yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara mau selalu membangun kebiasaan yang baik untuk bersyukur, kata firman Allah, ia memuliakan aku. Berarti kita memuliakan Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur? Ya, siapa saja yang mau bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan Tuhan, atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Itu adalah korban, ya. Di dalam kita mau membawa persembahan syukur harus ada korban, ya. Yesus dia tidak memilih kasih. Saya katakan tadi, dia tidak pilih-pilih, ya. Dia tidak pilih-pilih kasih. Kalau manusia kadang ada saat-saatnya kadangkala masih pilih-pilih
masih pilih-pilih kasih. Tapi ingat firman Allah dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan dia mengasihi. Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi seisi dunia ini. Dia mengasihi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Terlebih kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Dia yang menciptakan kita menurut gambar Allah. Dia kasihi. Dia tidak mau kalau manusia itu binasa dan mewarisi neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus begitu besar kasihnya, ya. Dia begitu besar kasihnya. Dia mengasihi saudara dan saya supaya mau percaya kepada dia, mau terima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saat ini, saudara, percayalah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena percaya dan mempersembahkan syukur sebagai korban. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Biarlah jemaat First Life, bahkan saya sendiri pun yang membawakan firman Allah, saya mau mempersembahkan syukur, saya mau bersyukur, ya, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita ini, di dalam keadaan situasi, kondisi apapun yang kita sedang hadapi dan alami, tetapi firman Allah menuntun kita, mengajar kita agar supaya kita tetap bersyukur. Karena di dalam kita bersyukur memang harus ada korban, ya. Korban itu sakit. Tapi kalau kita lakukan itu dengan ketulusan hati, mengakui Tuhan, kita berterima kasih, ya, karena Tuhan itu selalu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi saudara, kalau saudara selalu bersyukur, ya, saya percaya kita bukan hanya asal-asal bersyukur, tapi kita harus bersyukur dalam keadaan apapun juga. Nah, ketika kita mau bersyukur dengan ketulusan hati kita, ketaatan kita, kita bangun terus setiap hari, kita bangun setiap saat, kita bangun. Kebiasaan yang baik ini adalah bersyukur. Maka saya percaya firman Allah katakan kita memuliakan Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Luar biasa. Siapa yang jujur jalannya. Bagaimanakah dengan saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini? Apakah engkau berjalan dengan jujur, hidup dengan jujur, ya? Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Saudara, semakin orang itu dipercaya, ya, saudaraku sekalian, berarti jujur. Orang yang dipercaya, kata firman Allah di Amsal Sulaiman, dia akan diberkati. Ya. Orang yang jujur, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan dari Allah, dia akan perlihatkan. Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikannya, pertolongan-pertolongannya, umur panjang, saudara punya pekerjaan diberkati,
ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Puji akan nama Tuhan. Jadi barang siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan akan perlihatkan bukan saja selamat masuk surga, tetapi selama kita manusia hidup di dunia ini, kita membutuhkan keselamatan. Dalam perjalanan kita naik mobil, kita butuh selamat. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita bekerja, kita butuh pertolongan Tuhan. Agar supaya kita selalu jujur. Karena orang yang jujur, dia akan diberkati oleh Tuhan. Kita baca lagi di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur 92 ayat 2 sampai kelima. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Pemazmur Daud menyatakan, mengakui adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi menyanyi itu, saudaraku sekalian, adalah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Menyanyi adalah baik. Mazmur Daud akui, menyatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur. Kalau saya perhatikan saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada orang kalau pergi ibadah, ya, WL-nya, singernya sudah meloncat-loncat, sudah berteriak, ya, mengajak jemaat untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi. Tapi saya melihat ada yang tepuk tangan, tapi suaranya tidak keluar. Ada yang malah santai, cuma kelihatannya tidak ada ekspresi lah, ya, tidak menunjukkan satu ekspresi yang benar-benar bersyukur dan bersukacita, malah cuma duduk diam. Kelihatan orang yang fokus dan yang tidak fokus, apalagi kalau yang BWL yang pimpin pujian, kelihatan walaupun duduk di belakang kelihatan, apalagi yang duduk di depan, ya. Jadi saudara, firman Allah katakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi kita menyanyikan syukur, menyanyi, ya, keluar itu suara, saudaraku sekalian, ya. WL sudah teriak sampai mau keluar mungkin tuh urat, sampai sudah faro-faro menyanyi, tapi yang lain tidak ada suara, tidak ada ekspresi, ya. Tapi saya mau mengajak, firman Allah katakan, barang siapa yang menyanyikan, ya, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Saudara, menyanyi berarti sebagai responmu bahwa Tuhan itu baik. Ya, kalau saudara merasa Tuhan itu tidak baik, saudara tidak mau menyanyi, ya. Tapi kalau saudara mengalami benar-benar, mengalami kasih setia Tuhan, oh puji Tuhan, saya masih ada suara. Nanti kalau sudah ada suara, no baru kapok, ya. Nanti kalau sudah ada suara, saudara, ya,
selagi Tuhan masih kasih suara, pakai itu mulut untuk memuji Tuhan. Ya, karena kita menyanyi bukan untuk manusia. Ya, kita ke gereja bukan mau seperti pastor bilang tidak mau store muka, tapi kita bersyukur, kita pergi ke rumah Tuhan, masuklah ke dalam pelantaran Tuhan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, menyanyilah, memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, karena di dalam saudara bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi di dalam saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu hadir dan mengamat-amati. Ya, ibadah yang disertai dengan hati yang senang, besarlah untungnya. Jadi kalau sebaliknya, kalau saudara tidak berbakti dengan senang, dengan sukacita, ya, kita rugi. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan bersukacita, membawa korban syukur, dikatakan, saudara yang kami kasihan dalam, dan untuk menyanyi mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu. Jadi di dalam kita menyanyi berarti kita sedang memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, baik di waktu pagi dan kesetiaanmu dan waktu malam. Jadi sebelum saudara tidur, saudara bangun tidur berdoa. Mau tidur berdoa. Di waktu pagi, di waktu malam kita berdoa. Sebab Tuhan telah berbuat kita bersukacita. Ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku bersorak-sorai. Puji Tuhan, ya. Allah yang kita sembah adalah alam baik. Mari kita mau tetap melakukan firman Allah, tetap bersyukur. Setiap hari tetap kita bersyukur. Dan ini menjadi pengalaman saya. Ketika saya banyak bersyukur, maka disitulah ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Barang siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada pastor. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah baik untuk menyanyikan syukur, membawa korban syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tante Ros, Ibu Pendeta Ros, terima kasih untuk firman-Nya. Oke, saudara bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum semuanya ada, firman Tuhan sudah ada, sudah kasih metodenya, saudara. Bayangkan 73 Mazmur, ya, kata Om Donald, 73 Mazmur, 73 pasal itu berisi tentang ucapan syukur. Hampir setengah, lebih, ya, 150 pasal bersyukur, saudara. Dan Mazmur 90 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi itu bukan dari Pastor Hani, tapi itu dari firman Tuhan. Tuhan kasih kepada Musa. Musa bilang kepada bangsa Israel, tiap hari hitung. Kita bukan cuma hitung berkat, hitung gaji, hitung overtime, hitung keuntungan, hitung pembagian saham, tapi hitung kebaikan Tuhan setiap hari. Dan saya mau challenge saudara, bukan cuma sekedar aku bersyukur karena pertolongan Tuhan. Lebih spesifik, aku bersyukur karena apa? Karena itu saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Jadi tidak perlu taruh di Facebook. Atau kalau saudara mau tahu, kemarin ada yang aku bersyukur karena ada snow. Aku bersyukur bisa bawa foto dengan snow. That's good. Banyak yang small things, hal-hal kecil yang kita sepelekan setiap hari. Tapi bayangkan kalau tidak ada itu. Aku bersyukur karena ada kopi, ya. Aku bersyukur ban mobilku tidak pecah. Itu kecil-kecil kadang kita abaikan. Tapi mari kita mulai masuk lebih detail. Nanti saudara lihat challenge ini 21 hari selesai.
you'll see, engkau akan lihat hidupmu akan berubah. Bukan saya yang katakan, itu firman Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari, dan tadi sudah dikatakan. Terima kasih Tante Ros. Itu syukur, itu adalah korban, dan itu memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Sudah yang saya catat di sini, jemaat menjadi pelaku firman, dikatakan tadi. Tidak ada kebahagiaan lain kami gembala-gembala adalah supaya jemaat menjadi pelaku firman. That's it. Karena yang akan terima hasil bukan kami, saudara. Kami ini cuman alat. Saudara menjadi pelaku firman, yang terima benefit saudara sendiri. Jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan cuma jadi penyampai. Banyak penyampai yang hebat di sini, tapi kita juga jadi pelaku firman. Pelaku firman. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu di dalam hidupku. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami umat-umat Tuhan Fresh Life boleh membawa korban ucapan syukur di pagi ini. Terima kasih kami boleh mendengar firman. Walaupun keras Tuhan, tapi kami tahu firman ini akan membentuk kami. Tidak ada lain yang akan membentuk kami, yang mengubahkan kami selain firman-Mu. Kami orang-orang yang hidup hanya karena firman Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih kami boleh mengangkat tangan, kami boleh bertepuk tangan, kami masih bisa bernyanyi, masih ada suara yang keluar dari pita suara kami, masih ada nafas yang bisa kami tarik dari paru-paru kami. Terima kasih kami masih bisa meneteskan air mata bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal-hal kecil yang Kau kerjakan dalam hidup kami yang seringkali kami abaikan. Kami bersyukur pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tante Ros, Ibu Pendeta Ros yang Kau sudah titipkan firman Tuhan untuk Kau sampaikan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan di usia yang lanjut, semakin dipakai Tuhan menjadi berkat. Anak cucunya diberkati Tuhan, angkatan orang benar diberkati Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, berkat Tuhan turun bagi keluarga-keluarga yang mau bersyukur pagi ini. Keluarga Bapak Brolin, keluarga Bapak Jenly, keluarga Bapak Reki, Tante Ros, Bapak Kevin Sumilat, Bapak Kevin Tuyu, keluarga Bapak Rudi, Ibu Foni, keluarga Bapak Ivan, keluarga Bapak Sam, Bapak Modi, Bapak Michael, Om Donald, keluarga Bapak Hendra, Bapak Charles, Bapak Frankie, Valdio, Bapak Sam, Bapak Heber, Bapak Tyler, Bapak James, keluarga Bapak Elon, Bapak Jeffrey Tarore, keluarga Bapak Lucky, Bapak Linus, Bapak Ricky. Oh Tuhan, turunlah berkat-berkat-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang hadir pagi ini. Kami mau bersyukur hari ini Tuhan.
Kami mau bersyukur karena itu memuliakan Engkau. Di mobil kami memuliakan Engkau. Di tempat kerja kami memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, kami bawa korban syukur untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur pagi ini. Terimalah berkat anugerah damai sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, kepenuhan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Bye-bye.